Halo, selamat berjumpa kembali di channel Agus Harrilek Traveling. Kali ini kita akan membahas tema kelas pelayanan bus yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut menyaksikan videonya, mohon bantuannya untuk subscribe, like, and share channel kami. Karena makin banyak jumlah subscribe kalian, membuat kami makin semangat dalam membuat konten-konten informatif lainnya. Berbicara tentang pelayanan bus, mungkin sudah banyak di antara kita yang sudah familiar, apalagi bagi kalian yang sering melakukan perjalanan antar kota antar provinsi menggunakan jasa layanan bus. Namun mungkin bagi yang jarang bepergian menggunakan bus, masih ada yang belum paham mengenai perkembangan jenis kelas pelayanan bus yang ada di negeri kita saat ini. Secara umum, kelas pelayanan bus ini terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi dan non-ekonomi. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, mendefinisikan tentang kelas pelayanan angkutan orang yang tertuang pada bab 5 pasal 62 hingga pasal 64, yang isi pasalnya adalah sebagai berikut. Ternyata dari dua pilihan kelas pelayanan yang sudah didefinisikan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tadi, diperluas lagi menjadi beberapa pilihan kelas layanan. Kelas ekonomi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu non-AC dan AC. Sedangkan non-ekonomi lebih banyak lagi, seperti patas atau bisnis, VIP, eksekutif, super eksekutif, first class, dan suite class. Dan baru-baru ini, beberapa PO Bus juga mengeluarkan kelas baru, yaitu Social Distancing Class karena adanya pandemi virus corona. Lantas apa bedanya? Berikut penjelasannya yang dirangkum ASLT Channel dari berbagai sumber. Urutan pertama adalah kelas ekonomi non-AC. Kelas ekonomi merupakan yang paling rendah dan memiliki fasilitas yang paling sedikit. Biasanya belum menggunakan AC, dan konfigurasi duduknya 2 kursi di kiri dan 3 di kanan untuk bus besar. Bus kelas ini memiliki tarif yang paling murah. Urutan kedua adalah kelas ekonomi AC. Naik satu tingkat di atas ekonomi, yaitu ekonomi AC atau biasa disebut dengan AC tarif bawah atau ATB. Perbedaan ATB yaitu dengan adanya fasilitas AC pada armadanya. Untuk konfigurasi kursinya tetap sama, yaitu 2-3. Armada yang digunakan juga kurang lebih sama, mengandalkan bus besar dengan mesin depan maupun belakang. Penentuan tarifnya juga tidak terlalu jauh dengan bus ekonomi non-AC, bahkan ada yang sama harganya. Pembeda lainnya juga yaitu dari sisi fasilitas yang masih terbatas seperti tidak adanya toilet. Urutan ketiga adalah kelas bisnis atau patas. Di atas kelas ekonomi ada kelas bisnis atau patas yang sering diartikan sebagai bus cepat terbatas. Bus ini beroperasi antar terminal kota, AKDP, dan AKAP. Untuk tarif sendiri lumayan lebih mahal tergantung jarak dekat atau jauh. Namun, untuk fasilitas dilengkapi televisi, MP3 video, kursi seat 22 reclining seat, AC, serta pelayanan yang nyaman. Kelas bisnis ini kapasitasnya sekitar 42 hingga 48 seat pada umumnya, dan tidak ada penumpang berdiri. Jika
jikalau di dalam bus ekonomi kita dapat menemui pengamen dan pedagang asongan di dalam bus, lain halnya di dalam bus patas yang sama sekali tidak ada pengamen maupun pedagang asongan. Urutan keempat, kelas VIP. Penumpang sudah pasti nyaman kalau di kelas yang satu ini. Sesuai namanya, VIP alias Very Important Person, kelas ini adalah peralihan ke kelas yang lebih baik lagi pelayanannya dari kelas bisnis. Untuk kelas ini biasanya digunakan di bus malam cepat. Fasilitas yang tersedia umumnya adalah air conditioner, reclining seat, toilet, smoking area, dan lainnya sesuai kebijakan operator bus. Untuk jumlah seat antara 32 hingga 40 seat. Yang kelima, kelas eksekutif. Merasa nyaman di kelas VIP? Tunggu dulu. Ada kelas eksekutif yang jumlah seatnya lebih sedikit dari kelas VIP, kisaran 24 hingga 36 seat. Pasti lebih lega dan jadi lebih nyaman kalau mau senderan. Banyak perusahaan otobus yang bersaing gila-gilaan di kelas ini, mulai dari gengsi hingga trik untuk menggait calon penumpang. Fasilitas yang disuguhkan lumayan banyak. Semua yang ada di kelas bisnis ditambah coffee maker, cool box, free wifi, audio video on demand alias AVOD, USB charger, power plug, dan fasilitas lain yang menarik penumpang seperti leg rest. Urutan ke-6, kelas super eksekutif. Dari namanya yang super saja sudah jelas, ini kelas yang paling ajib. Dengan seat konfigurasi 21 dengan fasilitas reclining seat plus leg rest. Bus ini sangat nyaman. Kapasitas bus ini hanya menyediakan 18 hingga 24 seat saja. Urutan ke-7, sleeper suite. Kelas yang paling mewah yaitu sleeper seat atau biasa disebut dengan suite class atau first class. Pada kelas ini menggunakan kursi yang bisa direbahkan 150 derajat. Armada yang digunakan oleh kelas ini juga beragam. Ada yang menggunakan double decker atau bus khusus bangku rebah seperti yang dimiliki karoseri Laksana dengan bodi SR2 suite class. Memiliki konfigurasi seat satu-satu dan bertingkat dengan kapasitas sebanyak 21 kursi. Urutan ke-8, social distancing class. Dalam meningkatkan pelayanan dan menarik banyaknya customer selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan terus melakukan inovasi terbaru dengan menawarkan berbagai produk pilihan yang aman dan mengutamakan protokol kesehatan. Salah satunya penyedia layanan transportasi. Bus social distancing ini hanya memiliki 27 seat, dengan konfigurasi berbeda dengan susunan kursi bus pada umumnya, di mana penempatan konfigurasi seat 1-1-1 dengan 2 lorong, sehingga dapat mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19. Selain itu, bus ini juga memiliki jarak tempat duduk yang cukup besar antar penumpangnya. Hal ini membuat para penumpang juga semakin nyaman dan aman selama perjalanan. Demikian penjelasan mengenai kelas layanan bus yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa notifikasi loncengnya, subscribe, like, and share channel kami agar kami makin semangat dalam membuat konten-konten informatif selanjutnya. Terima kasih.